Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Jumat tanggal 17 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market per USD, ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa dari ketiga market per USD saat ini, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly untuk Euro USD. Kalau kita perhatikan selama 4 minggu ke belakang ya, sampai dengan minggu ini posisi Euro USD masih dalam tekanan seller. Artinya di sini ada pergerakan bearish untuk koreksi yang tentunya akan menguji kuat wilayah support terdekatnya, yaitu di 1.06365. Ini akan diuji untuk di hari ini. Dan kalau kita perhatikan di minggu ini dorongan seller sangat kuat hingga membentuk bearish pin bar yang memiliki ekor panjang dari atas ke bawah dan membentuk body candle warna merah ya. Dan ini ekor panjang dari atas ke bawah ini menandakan ada momentum seller yang sangat kuat. Kenapa? Karena kalau kita ketahui satu minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, data ekonomi Amerika yang rilis menunjukkan potensi positif dan memperkuat indeks dolar secara langsung. Akhirnya berdampak pada Euro USD terjadi penurunan, dan kalau kita perhatikan dari low terakhir di 1.0662 telah terjadi breakout, dan kalau kita lihat low minggu ini ya yang kita sudah tandain ternyata di breakout juga, dan saat ini membentuk low baru yaitu di kisaran 1.06327. Sekarang kita coba lihat time frame yang lebih kecil ya. Apakah masih ada momentum untuk kita bisa sell untuk trading day trade atau trading harian ya. Kalau kita perhatikan ada keluar dari jalur konsolidasi per hari ini ya, dari sesi Asia, break di bawah area low weekly dan masih berjalan. Ini karena time frame daily, kita belum tahu nantinya apakah close-nya akan menguat lagi di atas low weekly atau akan bahkan bergerak break di bawah area support ya, yaitu di 1.06365 sampai dengan target bawahnya di 1.05734. Dan tentunya kita coba cari momentum yang memastikan ada potensi minimal retest ya, untuk kita bisa kejar posisi sell atau target penurunan untuk hari ini. Sekarang kita turunkan di time frame 4 jam. Secara keseluruhan kemarin juga sudah saya buatkan sebuah trading plan saya ya. Tentunya saya targetkan turun sampai area trendline, dan ini sudah di breakout jauh ya, bergerak terus melemah. Dan ini beberapa saya rapikan dulu ya untuk area-areanya supaya tidak area drop ini juga cukup sangat bagus dijadikan acuan ya. Kemarin Anda bisa lihat area drop, dia retest naik, ada long legs doji, konfirmasi candle warna merah, dan akhirnya terjadi penurunan. Oke, sekarang kita lihat posisinya seperti ini ya. Tentunya yang pertama yang akan saya tarik garis nantinya, kita cari dulu Fibonacci retracement dari titik A ke titik B. Tapi kita turunkan aja di time frame 1 jam untuk kita lebih jelas melihat swing daripada pergerakan Euro USD saat ini ya. Kalau kita lihat ya, posisi sederhana memang ada potensi membentuk sebuah retest ya. Tentunya yang pertama pemantauan kita dari area low weekly sampai dengan area golden level. Sederhana, coba kita tarik dulu posisinya. Kita gunakan Fibonacci retracement dari titik A seperti ini ya, dari titik tertinggi terakhir, swing terakhir sampai dengan ini sementara ya, karena kita masih belum melihat ada potensi retest, tapi ini sifatnya sementara. Nanti kalau sudah ada pembentukan sinyal V atau ada area pattern terbentuk di wilayah support saat ini yang sedang berjalan, baru teman-teman kalau low-nya ini lebih jauh, Anda bisa tarik lagi untuk mencari titik area golden level. Dan ternyata golden level pas di area EMA 50. Semoga ada potensi naik sampai area sini ya. Kita tandain dulu area golden levelnya. Oke, karena hari ini tidak ada news ya, tidak ada news, besar kemungkinan akan yang bergerak murni yaitu technical, tapi banyak pembicara dari The Fed ya, atau apa yang disebut dengan beberapa parlemen yang ada di FOMC sendiri ya, di The Fed sendiri yang akan banyak speak ya, banyak berbicara untuk hari ini. Oke, yang pertama pantau dulu wilayah ini
ya, area support yang saat ini sedang berjalan. Pantau dulu wilayah ini apakah ada potensi pembentukan bullish engulfing atau bullish pin bar ya, area ini sementara waktu ya. Dan kalau nanti ada pattern pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar ya, saran saya tunggu sampai ada terjadi retest minimal mendekati area low weekly atau area golden level. Jadi ada dua informasi yang teman-teman tinggal pantau, baru dia akan menguji kuat sekali lagi wilayah support berikutnya. Ya minimal nggak jauh-jauh lah target sampai area sini. Tapi nanti kita ukur dulu ya targetnya. Kita bisa ukur target menggunakan Fibonacci expansion, contohnya seperti ini. Ya ini kan swing terakhirnya, kita tarik titik A, titik B sampai dengan area ini. Nah kita mendapatkan target berikutnya yang tentunya ada di 1.06294. Anda lihat ini target ya, target pertama, ini target keduanya sampai area sini. Oke ya, yaitu saya bacakan ya, targetnya yang pertama 1.06294 sampai dengan 1.05872 areanya. Oke, kita kasih blok aja wilayah tersebut. Jika mana ada area mendekati wilayah ini ya, sampai nanti ada pattern terbentuk, oke lah, bisa dijadikan acuan untuk melihat bahwasannya Euro USD akan terjadi retest atau koreksi, dan kita bisa mentargetkan posisinya, ambil posisi sell di atas daripada harga running saat ini. Oke, kita tandain dulu, udah ya tandanya, targetnya udah kita dapatkan. Jadi ini trading plan saya untuk Euro USD. Ataupun nanti nggak sampai golden level, ya minimal pantau dari wilayah low weekly-nya sampai dengan posisi seperti ini. Oke, saya tandain warna merah artinya turun ya. Saya ganti warna merah artinya turun. Jadi ada dua informasi titik pantau ya, area low weekly yaitu di 1.066662 sampai dengan area golden levelnya 1.06778 sampai dengan 1.06885. Oke, ini menjadikan titik pantau hari ini. Nah, seperti ini. Kita akan berlanjut di market GBP USD. Kita lihat juga di time frame weekly. Insya Allah hal yang sama terjadi ya, karena Euro GBP Aussie itu biasanya memang satu arah. Dan Anda bisa lihat betul ya, ada dorongan bearish pin bar memiliki ekor panjang, body besar juga di sini, seller momentum yang sangat kuat di minggu ini. Ya, bahkan sudah break di bawah low weekly, tapi kita masih memiliki target weekly-nya sampai dengan area support yang ada di 1.18410. Area ini menjadikan target. Apakah mampu menyentuh wilayah ini? Ya tentunya bisa aja terjadi ya, tapi nanti kita lihat karena hari ini nggak ada news. Ya, hanya beberapa anggota parlemen aja yang akan berbicara. Coba kita turunkan dulu time frame daily. Nah, Anda bisa lihat ada breakout dari bearish engulfing terjadi ya, ada breakout di sini. Ya, ini ada breakout dan memakan daripada candle sebelumnya. Dorongan seller sangat kuat. Coba kita rapikan dulu ya. Kita rapikan dulu supaya nggak mengganggu posisinya, kita lebih fresh untuk menganalisa hari ini. Sorry ya. Oke, areanya sudah kita bersihkan. Memang area drop base drop ya di sini, nanti kita lihat ini momentumnya sangat kuat ya di time frame daily di hari kemarin, beberapa minggu kemarin, dan sekarang melanjutkan penurunannya. Sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam, kita lihat apakah ada momentum yang cukup kuat. Ya, terlihat pasca terjadinya breakout area trendline ya, breakout, retest dan melanjutkan penurunannya. Oke, target tetap di area weekly ya, dan ini posisinya kemarin sudah saya sampaikan, retest ya, ada bearish engulfing, dia melanjutkan penurunan, target kita adalah low weekly. Alhamdulillah udah sampai. Dan selanjutnya seperti apa? Ini sih terlihat membentuk falling wedge ya, seperti falling wedge ya, koreksi tapi dia turun. Setelah impulsif korektifnya dia turun di time frame 4 jam, terlihatnya seperti itu. Coba kita turunkan dulu karena saya melihatnya ini impulsifnya sudah mulai melemah ya. Artinya di sini juga sudah ada buyer yang mulai menekan untuk kembali retest dan melanjutkan turun gitu maksud saya. Karena ini candle body-nya sudah kecil di time frame 4 jam, karena kurang lebih 3 menit lagi akan berubah candle, dan ini kalau candle bullish maka akan kuat dorongannya menuju ke wilayah ini lagi nih. Ya, coba kita turunkan dulu lah di time frame 1 jam. Nah, saya katakan di sini yang pertama yang menjadi target untuk di breakout ya, saya tandain adalah wilayah ini, area ini
Ya, ini adalah swing terakhir. Menurut saya ini akan menjadikan target di breakout, yaitu targetnya sampai berapa, coba kita masukkan angkanya di 1 poin, sebentar, ini berapa ini, 1.20276 ya, 1.20.276 itu targetnya. Jadi minimal dia akan naik ya, menurut saya dia akan naik baru menyentuh wilayah area ini. Dan di sini juga ada area order block yang perlu saya tandain. Ini saya memastikan area ini, kalau nanti sampai area ini betul-betul disentuh dan betul-betul ada potensi pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, bisa sell ya wilayah tersebut ya. Nah, seperti itu. Jadi skenario saya akan tunggu sampai mengejar area supportnya baru sell. Ya, lebih baik menunggu ya. Nah, saya akan tunggu sampai sini. Minimal sudah breakout dan melanjutkan penurunannya sampai area sini. Bisa hari ini, bisa minggu depan ya. Kita lihat, intinya saya akan menunggu area ini untuk jadikan target sell ya. Tunggu dia betul-betul ada kenaikan, baru dia akan melanjutkan penurunan pasca menyentuh area order block di time frame 1 jam. Ini gambarannya. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. USD Jepang Yen pasti berlawanan dengan dua market yang sudah saya gambarkan tadi. Nah, Anda bisa lihat membentuk sebuah chart pattern ya, atau candlestick pattern maksud saya. Ada Marubozu bullish, tapi ini sementara, kan masih belum selesai nih close-nya, apakah betul-betul flat seperti ini atau akan memberikan ekor. Kalau ini flat, maka ini Marubozu bullish, menunjukkan potensi buyer momentum yang sangat kuat. Maka menurut saya ini akan berlanjut naik karena sudah break di atas high weekly jauh, dan sekarang menguji kuat area key resistennya untuk memperkuat dorongan buyer di minggu depan. Kalau close-nya di atas daripada key resisten, ya tentunya akan bergerak lebih kuat naik dibandingkan turun untuk minggu depan. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame daily. Apakah ada momentum untuk kita bisa buy ya tentunya. Oke, di sini di time frame daily ada candle merah ya. Di sini ada inside bar, tapi ini kecenderungannya kalau hari ini ditutup candle bullish hijau seperti ini nih ya, candle bullish impulsif, maka di sini candle pembentukannya adalah rally base rally ya. Coba kita turunkan dulu, karena sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini USD Jepang Yen menguat searah dengan indeks dolar, terjadi penguatan. Tadi juga sudah saya gambarkan di analisa indeks dolar ya. Ini ya Anda bisa lihat ya, retest dan dia akan naik sesuai dengan targetnya, udah tersentuh. Ya, ini target USD Jepang Yen, saya hapus dulu. Oke. Posisi terakhir ada impulsif bearish, long legs doji, dan dikonfirmasi oleh impulsif bullish. Ini akan menunjukkan potensi penguatan ya. Tapi hati-hati karena candlenya tetap ini ada potensi akan terjadi sideways lagi di wilayah key resisten ya. Tapi ini sudah menunjukkan potensi penguatan. Dan menurut saya memiliki gambaran seperti ini sebentar ya, karena terjadinya dia batasan dari bawah sini ya. Anda bisa lihat ini kan dia turun, retest terakhir low weekly 129.796, dia naik ngebreak area ini ya, Anda bisa lihat, dan retest dia naik lagi. Nah, seperti ini ya pergerakannya. Maka ada hal yang perlu kita perhatikan adalah minimal breakout dulu di bawah ini nih, kejar area ini. Nah, minimal harus mengejar ke wilayah ini dulu nih yang menjadikan target breakout bawah swing terakhirnya. Oke, saya pindah ke bawah dulu sebentar. Nah, seperti ini ya, itu adalah target breakoutnya di 133.609. Dan saya memiliki target area rally base rally adalah ini untuk saya pantau hari ini. Jika mana ada potensi di wilayah rally base rally ya, maka saya pastikan di situ akan saya jadikan potensi buy. Ya, ini saya buat ini time frame 4 jam ya ternyata. Sebentar. Kita turunkan dulu ya untuk kita mencari informasi yang cukup kuat. Kita turunkan 1 jam, target breakout sudah dapat. Oke. Ternyata betul di sini ada rally base rally ya. Ini dulu deh yang perlu kita pantau nantinya. Perhatikan, saya geser dulu, saya tambahin. Nah, seperti ini. Oke, ada rally base rally, dan di sini juga ada
rally base rally juga ya, di time frame 4 jam tadi sudah kita gambarkan. Maka menurut saya potensi terkuatnya ya ini menurut saya akan koreksi ya. Ya semoga aja dia akan nge-break swing terakhir ya. Semoga aja swing terakhir di breakout dan dari rally base rally dan berlanjut naik. Jadi gambarannya seperti itu. Sebentar. Oke, ini dari kondisi key resisten. Harapan saya ini harapan nih. Ada posisi dia break dulu swing ya menuju rally base rally dan dia akan melanjutkan kenaikannya. Nah, seperti ini. Yaitu area yang dituju minimal di 135.761. Oke, kita akan tunggu di wilayah tersebut. Pantau area rally base rally di area sini nih, RBR ya. Kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar bisa buy, stop loss di bawah. Dan targetnya tetap menguat sampai dengan posisi saat ini. Kecenderungannya menurut saya minggu depan juga akan terjadi kenaikan berlanjut, tapi ya tetap kita akan mencari titik entry buy ketika ada koreksi di market USD Jepang Yen. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa selalu bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dan bisa dipraktekkan nantinya ke depannya. Oke, thank you buat semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Sono Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.